Anda seringkali juga digabungkan bersama Mas Andre Taulany. Apakah kolaborasi Kang Sule berdua itu akhirnya akan berjalan masing-masing seperti yang tadi atau? Karena kelucuan itu tidak bisa dibandingkan dengan kemahalan. Oh gitu ya. Kan? Kemahalan juga tidak dibandingkan dengan kelucuan. Ada yang tidak lucu mahal, ada. Oh iya. Tergantung dari negonya kalau itu. Betul. Jadi ini keturunannya nih, anak-anaknya yang ke dunia seni, ini apakah paksaan atau enggak? Karena anaknya sukses di dunia seni. Selamat datang kembali di The Comment Court, di mana kita akan mengupas tuntas peristiwa yang ada di masyarakat dari sudut pandang netizen. Program ini hanya untuk memberikan sudut pandang yang berbeda untuk para netizen di luar sana langsung dari sumbernya. Pada persidangan hari ini terdapat seorang tersangka yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia perkomedian di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kang Sule? Apa ini tiba-tiba sudah tersangka? Nah, Sule Sutisna sebagai saudara tersangka. Ya. Nah, di setiap persidangan kita harus mengetes kejujuran terlebih dahulu pakai lie detector. Saya akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh Anda. Oke. Pertanyaannya, sebutkan 3 komedian Indonesia yang nggak lucu. 3 komedian Indonesia yang nggak lucu. Iya. 1. Emang harus disebutin? Iya dong, masa dalam hati. Enggak, maksudnya kalau nggak yang nggak lucu siapa? lucu semua sih. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Semua. Ini kan nanti ada tanggapan netizen. Yang kurang lucu siapa? Kalau posisi sebagai komedian nggak bisa lah. Oh, nggak bisa. Loh, nggak bisa. Karena tersangka juga bisa memberikan pledoi. Oh iya Gitu. benar. Bisa. Jadi kalau misalkan komedian sudah berada di posisi televisi, berarti itu komedian lucu. Lucu ya. Jadi kalau urusan tidak lucu dan kurang lucu itu hanyalah netizen yang iri. oh, oke. Itu. Oke, jadi Keren tidak kan, keren. Selamat. Saya tidak akan terjebak dengan kata-kata Anda. Keren. Oke, tidak ada komedian Indonesia yang tidak lucu. Iya, yang nggak lucu itu yang nggak masuk TV, nggak kepake. Oke, Gitu. iya benar. Oke, karena saudara tersangka lolos memberikan testimoni kejujuran, maka kita akan masuk ke persidangan hari ini. Oke. Pada persidangan ini kita akan membahas 2 dakwaan yang membuat Anda menjadi tersangka pada hari ini. Oke. Yang pertama, yaitu Sule sebagai pelawak termahal Indonesia. Dan juga warisan keluarga Sule. 2 dakwaannya. Ya. Langsung aja kita bahas dakwaan yang pertama, yaitu saudara tersangka sebagai seorang pelawak termahal di tanah air. Apakah pernyataan itu benar dan menurut Anda mengapa hal tersebut bisa muncul di benak netizen? Oke. Kalau urusan bayar yang menilai, saya cukup bersyukur dan alhamdulillah. Kalau orang menilai kalau saya ini mahal. Karena netizen nih bilangnya Kang Sule komedian termahal di Indonesia. Ya mungkin karena mereka melihat dari sisi permainan saya yang all out, mau jadi apa aja, terus ikutin apa kata mereka yang diberikan. Gitu. Jadi kalau mereka menilai gua mahal ya alhamdulillah. Tapi kan mereka nggak tahu isinya seperti apa, gitu kan? Gitu. Mereka tuh hanya menilai kesenangannya saja. Oke. Berikutnya, apakah menurut tersangka ini Anda layak mendapatkan gelar tersebut? Layak nggak tuh? Orang pada bilang termahal. Enggak. Nggak layak? Nggak layak. Kenapa? Karena yang paling layak itu adalah Tuhan. Wih, keren sekali. Paling layak, yang paling mahal. Kita hanya cuma manusia yang menjalankan drama kehidupan. Wih, gila. Jangan serius-serius nanti nggak jadi nggak lucu. Gak apa-apa. Oke. Kan nanti dinilai. Oh iya nanti dinilai. Jadi kalau bukan Kang Sule, kalau pelawak lain ada nggak yang layak mendapatkan
predikat pelawak termahal? Ya ada. Oh siapa? Ada. Kayak Bang Komeng. Oh Bang Bang Komeng mahal. Andre Taulani. Mahal. Tapi kan lucuan Kang Sule daripada Andre Taulani. Karena kelucuan itu tidak bisa dibandingkan dengan kemahalan. Oh gitu ya. Kan? Kemahalan juga tidak dibandingkan dengan kelucuan. Ada yang tidak lucu mahal, ada. Oh iya. Tergantung dari negonya. Betul. Oke, sebagai senior di dunia komedi, bagaimana menurut Kang Sule kondisi perkomedian Indonesia saat ini? Mulai nggak lucu atau mulai ngaco nih bercandanya atau mulai ngarahnya kemana? Bagaimana kondisi perkomedian Indonesia saat ini? Kalau menurut gue sekarang kan udah nggak kayak dulu itu ada per grup-grup ya. Artinya yang tahu orang yang kasih setup dulu, terus ngasih delivery-nya, terus dia siapa yang makan, siapa yang mancing, dan yang lain-lain. Nah, kalau sekarang kan udah cabutan, Bos. Cabutan ya? Iya, cabutan. Kayak bulu di betis itu, cabut, cabut gitu. Jadi disatuin. Nah, kan itu iramanya itu butuh chemistry yang panjang. Iya. Gitu. Jadi perbedaannya ya di situ. Kalau dulu tuh kan ada kayak Karta Group, ada The Bodor, ada The Kabayan, terus ada kesininya ada Bagito, ada Cagur, ada Ngelaba tuh Patrio. Nah sekarang tuh udah nggak ada, itu perbedaannya. Udah nggak ada yang Sri Mulat dulu juga. Nah Sri Mulat itu Quartet, banyak dulu. Nah sekarang tuh udah nggak ada. Mungkin orang-orang aja sendiri ya. Udah genrenya udah ada masuk stand up comedy, terus grup-grup juga udah pada bubar itu karena oleh industri. Dipisahkan oleh industri. Nah itu. Jadi gue kepengen saat ini untuk ke depan tuh ada lagi grup-grup yang benar-benar menjadi tontonannya tuh enak gitu ditonton. Jadi jangan cuman ada boy band atau girl band, tapi ada grup lawak ada lagi. Ada lagi gitu. Oke, itulah perbedaan dunia komedi. Beda banget sekarang. Nah, dunia komedi nggak jauh-jauh terkadang dari bercandaan tentang seseorang. Contoh yang sekarang cukup sering muncul itu seperti roasting secara tidak langsung. Sebenarnya ini menyebarkan aib yang dibalut komedi, ya karena ini menurut Kang Sule itu bagaimana sih? Jadi tuh kita jelekin orang tapi orang lain ketawa, nah, ya kan? Komedi-komedi seperti ini kan dulu nggak ada nih, ya kan? Di Indonesia. Dulu, ya tipis lah bercandanya. Iya. Kalau sekarang benar-benar yang seperti itu, menurut Kang Sule bagaimana? Anda pernah di roasting? Oh pernah Pak. Pernah. Rasanya gimana? Pak? Saya belaga ketawa aja Pak. Belaga ketawa. Tanda kutip ya, belaga ketawa. Nah, berarti itu gimana yang menerimanya orang sebetulnya. Gitu. Kalau orangnya tidak tersinggung ya tidak apa-apa. Tapi ini kan ditonton secara publik, gitu kan. Tapi ada kata roasting, artinya dia tuh membukakan semua kejelekannya. Tapi kalau dilihat dari basicnya sebelumnya, orang yang mau ngerosting tuh dia ngomong dulu. Udah dikasih tahu dulu. Ini ngerosting ini ngerosting ini. Ada orang yang ya udah bebas gue mah roasting aja. Ada juga yang gue mah enggak mau. Nah, masing-masing itu sih sebetulnya. Tapi dengan adanya roasting ini ya nggak apa-apa juga. Buat orang-orang biar tahu tentang kejelekan seseorang kan gitu. Dibalut dengan komedi. Karena orang Indonesia tuh paling seneng kalau orang tertindas. Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tergantung dari orangnya sebelumnya briefing dulu boleh apa enggak. Iya, nggak masalah. Oke, Anda seringkali juga digabungkan bersama Mas Andre Taulani. Apakah kolaborasi Kang Sule berdua itu akhirnya akan berjalan masing-masing seperti yang tadi atau ini masih mau ada? Sekarang udah masing-masing. Sekarang udah masing-masing. Udah masing-masing karena kehidupan juga kita masing-masing. Kenapa? Karena orang yang ngekiin atau apa? Ngekiin gimana? Ya, ngeselin gitu. Ngeselin enggak juga. Enggak juga. Oke. Mungkin karena perjalanannya gitu. Baru tadi pagi dia WhatsApp, mungkin dia kangen. Iya. Kalau saya sih biasa-biasa aja ya. Iya. Oke. Ya maksudnya karena kita perjalanan dari yang berbeda gitu kan. Andre seorang musisi yang menjadi seorang pelawak. Saya seorang pelawak yang menjadi seorang musisi. Oh iya, bener. Jadi nggak ada masalah gitu. Oke, kalau Kang Sule tahu nggak kenapa dia dari musisi jadi pelawak? Kan dia banting setir kalau banting setir ya. Karena waktu itu mungkin
dari permusikan agak sedikit kurang income-nya. Oh gitu ya? Ya kan? Bukan sedikit, kayaknya banyak kurangnya dia kayaknya. Ya. Bukan saya, Pak Hakim memang. Iya. Oke, dakwaan kedua yang akan kita bahas yaitu kesuksesan Anda yang diturunkan sekarang ke keturunan Anda. Jadi ini keturunannya nih, anak-anaknya yang ke dunia seni. Ini apakah paksaan atau enggak? Karena anaknya sukses di dunia seni ini. Saya tidak pernah memaksakan, tapi saya mencoba untuk menerapkan di lingkungan saya. Itu kayak Iki, kita lihat kan perjalanan anak kayak seperti apa. Oh ini oke juga nih kalau kita masukin ke dunia entertain, ya kan? Daripada saya masukin sumur kan jadi masalah. Iya benar. Masukin lah ke dunia entertain. Udah bisa. Tinggal pilih nih. Lu mau ke sinetron, mau ke acting, mau ke nyanyi atau kemana? Dia yang milih. Oke. Nah tiba-tiba dia milih nyanyi. Putri juga sama begitu. Nah yang sekarang Njan. Njan aku lihat, wah ini orang lah agak ngeselin nih, ya kan? Nah udah masukin di komedi. Nah selebihnya kalau Njan mau nyanyi boleh. Selama anaknya mau ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kan? Kalau ditanya dipaksa atau tidak, saya tidak pernah memaksa anaknya. Kayak Perdi aja diajak nggak mau ya udah. Oke, jadi bebas ya sebenarnya. Bebas. Oke. Nah, ini Rizwan, anak Anda saat ini mengikuti jejak Anda membuat talk show sendiri. Apakah menurut Anda Rizwan akan bisa menggantikan seorang Kang Sule? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak Kenapa? bisa. Karena dia lahir karena ada aku. Oh iya benar. Gitu. Jadi nggak bisa menggantikan. Tapi kalau auranya, mungkin itu bisa. Auranya lebih bagus daripada bapaknya. Oh keren kan? dong. Karena bapaknya udah berpuluh-puluh tahun di dunia entertain, mungkin ada sesuatu hal yang lebih oke dari Njan dengan kepolosannya, dengan songongnya sama bapaknya. Nah itulah yang membuat netizen itu lebih suka sama Njan. Terus dengan gantengnya. Gitu. Dan gue malah bangga, malah seneng gitu. Jadi ada yang meneruskan hal itu. Kan ini juga baru perjalanan awal kesana juga kan nggak tahu. Iki dulu juga kan 3-4 tahun dia di komedi. Makanya dia udah bisa berkomedi. Artinya ilmu yang kita punya kita kasih sama anak, anaknya mau menerima ya kenapa enggak. Gitu. Yang penting tidak dipaksakan. Nah selain penyanyi tuh Iki kan juga memiliki program di channel Kang Sule. Bersama Putri Delina. Apakah ini menjadi strategi Kang Sule untuk mendongkrak rating channelnya? Kalau ini netizen pada nanya nih. Kalau mendongkrak rating share penonton ya itu sudah pasti. Ya. Tapi poin utamanya bukan itu Pak Rudi. Poin utamanya adalah karena gue di rumah itu selalu sendiri. Artinya gue jarang ketemu dengan anak-anak gue. Kayak Putri udah punya rumah sendiri, kayak Iki udah punya rumah sendiri, ya kan? Si Ajam udah sama mamanya, gue kerja. Nah, kalau ke rumah kan jarang ketemu. Nah, makanya mendingan kita bikin sebuah program di sini, kayak Ridwan juga kita bikin di sini. Malah jadi ketemu. Nah, nyari duit lagi. Nah, poin pentingnya itu. Poin pentingnya itu biar kita bisa ketemu. Gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang lain. Kalau untuk urusan dongkrak rating mah kan Iki aja kalah manjan sekarang. Benar kan, ya. gitu. Jadi goib kalau urusan gitu kan. Nggak tahu penonton tuh kadang-kadang maghrib bisa bagus penontonnya kan. Terus kadang-kadang jam 2 bisa bagus. Kadang-kadang enggak juga gitu. Jadi inti poinnya itu. Masuknya anak Kang Sule ke dunia entertainment, perkembangannya bisa dibilang sangat cepat. Apakah ini karena bantuan dari ayahnya? Ya kalau bantuan dari gue cuma jembatan doang Bang Rudi. Jembatan doang? Jembatan memberikan lahan. Karena kalau misalkan ngasih tahu Jan, kalau namanya nge-host itu gini. Ya, pertama opening, terus kita harus bisa membridging. Siapa bintang tamunya? Oh bintang tamunya si A, kita bridging dari A. Bagaimana cara supaya ada estetika dalam membridging sebuah tontonan. Nah, misalkan dari kita kemarin melihat sebuah mobil Lamborghini yang sangat keren sekali dan Anda tahu siapa yang punya
Rudy Salim. Kenapa Rudy Salim punya Lamborghini? Ya kita langsung saja tanyakan. Kalau ngomong begitu, anak cuman dengerin doang, masuknya tuh cuman secuil. Oke. Tapi kalau kita dikasih tempat, udah kita bebasin semaunya dia, sesenangnya dia, nanti akan berjalan dengan sendiri. Oh gitu. Jadi bangun jembatannya. Iya. Berapa orang yang bangun jembatan? Pakai semen? Waktu itu ada 17 orang. 17 orang. Pak Lurah sama Pak Bupati. Tapi Pak Bupati nggak ikut sekarang. Oh, nggak ikut. Karena korupsi. Oh iya. Nah, gitu. Oke. Apakah Anda ada rencana ke depan untuk anak-anak Anda di dunia entertainment? Mau diapain lagi kira-kira? Ada rencana apa udah dibiarin masing-masing? Ya dibiarin aja mereka maunya kayak gimana. Kalau gua hidupnya nggak penuh dengan rencana. Tapi jalanin terbaik aja setiap let it hari. flow gitu. Jalanin aja lah. Wah keren. Keluarga Anda baru-baru ini trending di YouTube bukan cuma 1 tapi 4. Ya. Ini mungkin nih rekor di Indonesia kayaknya nih. Gitu Bukan ya? cuma 1, iya loh. Bukan cuma 1 tapi 4 bersamaan. Ya. Menurut Anda ini karena kehadiran anak-anak Anda atau karena Andanya nih bisa trending? Semua itu berkesinambungan, Oke. berkesinambungan. Dan bagaimana caranya kita memanfaatkan momen itu, ya kan? Iya, Gitu. iya. Ikil ini udah jadi bahan pembicaraan kan gitu. Betul. Nah, ketika datang ke rumah mau buka bersama, kalau kita nggak diambil kan sayang. Kita ambil aja udah. Iya. Dan kita tidak berharap bahwa itu mau trending atau nggak, Pak Rudi. Yang penting kerjain. Kita upload aja. Tiba-tiba trending seneng. Iya. Karena kalau kita terlalu berharap dalam satu hal, ini kita bikin bagus, wah ini harus trending dia, modal gede, Ya. ini bagus, udah. Pas begitu nggak trending kecewa. Iya, Gitu. kecewa. Males jadinya iya, bikin lagi. Gitu. Iya, Jadi kita betul. syukuri aja. Ikhlas aja jalanin Bener. terbaik. Wih keren banget nih. Kalau begitu sekian untuk persidangan hari ini. Benar atau salah biarkan yang mulia netizen menjadi hakimnya. Terima kasih kepada saudara tersangka Kang Sule karena telah hadir di persidangan hari ini. Sama-sama. Dan untuk para hakim netizen di luar sana, silahkan tinggalkan komentar pembahasan apa yang ingin kalian dengar. Dan pastikan kalian ikuti terus episode Komen Court berikutnya yang akan mengumpas satu persatu peristiwa dari saudara tersangka. Dan untuk itu persidangan hari ini resmi ditutup.